bahwasanya hidayah allati samaratul ilmi, hidayah itu adalah buahnya ilmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta inayah dan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita alhamdulillah kita dapat melaksanakan daripada acara rutinan kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah Ta'ala curahkan rahmat kepada kita berada. Mudah-mudahan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rezeki nama berkah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan akhlak kita, kelakuan kita dirubah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada akhlak yang ada baik berubah kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Sampai mana nih? Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari kitab khutbah lil Habib Tahir bin Husin. Ini ada salinan daripada kitab, ada Sidin mengutip yang kita daripada Habib Tahir. Ujar Sidin, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Artinya, ketahuilah oleh kamu bahwa asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah padanya. Sebelum kita cara beribadah, sebelum fikih, napa nang dulu adalah tauhid, isi tauhidnya dulu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puluhan tahun sebelum fikih, sebelum jika diwajibkan sembahyang itu bertahun-tahun Rasulullah itu mengguduk masalah tauhid dulu. Supaya apa? Supaya menanamkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid dulu. Sebelum segala sesuatunya, sebelum ma'rifatul ma'bud adalah mengenal Allah padanya, dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Pengetahuan itu hakikat makna syahadat. Kita kan tahu makna syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terkecuali diterangkan itu. Kan syahadat tauhid berapa masuk sifat Allah, syahadat rasul berapa masuk di sana. Sifat rasul kan ada 4, lawanannya 4, ada mustahilnya 9. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat, mustahil 20 sifat, satu yang jaiz. Berarti 50 akaidul iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kada tahu kita hakikatnya tauhid itu, kita tahu syahadat. Tapi kita kada tahu pemaknanya dalamnya, kada tahu. Nah, itu jadi maka hendak berdahulu itu dulu disini. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah, mengenal Allah nih atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifah itu yang i'tikad yang jazim. Jazim itu apa? I'tikad yang ada guyah lagi. Benar mengenal Allah sifat Allah Ta'ala wajib diketahui. Diandak di hati kada boleh guyang. Ibaratnya karena batu karang itu kan, batu karang itu pada batu jika seandainya karena banyu samin aja nak ada sedikit luangnya pasti masuk banyu, saking kuatnya banyu itu. Tetapi lantaran batu karang itu tumat diterpanya oleh badai, terpanya oleh ombak jadi karas. Nah itu tuh istilahnya, apapun ada, apapun aja, ya kita tetaplah hatinya untuk kepada Allah Ta'ala, pengetahuan apa aja. Karena bergerak, karena finalnya kita, akhir umur kita adalah digoda syaitan. Datang daripada seseorang yang kita ketahui, mungkin guru kita atau siapapun,
yang melajari kita atau siapapun ya Allah, mendatangi melajari ini. Oh bahwasanya Tuhan itu dua, belajar bahari satu esa, bukan ada duanya, tiga, ada esa Allah Ta'ala, esa sifatnya, esa afalnya, esa zatnya. Datang nih, oh tapi kita tuh sudah yakin deh kekuatan i'tikad yang jazim, yang kadang mau bergoyang terpa ini kada atap nih. Kenapa gerang? Karena tauhid ini sifat 20 itu di akal. Adapun sifatnya kita fikih itu wajib kita mengetahui di urang. Ujar guru anu. Karena bergerak. Karena ujar Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Berarti kita menurut Rasulullah. Nah lainnya tauhid ini wajib di dalam dada perorangan. Kada boleh ujur si anu. Kada boleh. Jura Allah tuh bersifat wujudlah. Iya wujud jer. Mana kan wajib memadakan wujud. Ujur guru si anu kada boleh. Karena jazim kada boleh perorangan. Wajib kita tahu, wajib kita yakin di dalam hati dan diandak di dalam hati. Kada boleh goyang. Karena ilmu tauhid itu terakhir, finalnya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, finalnya kita tauhid. Bukan masalah ibadah ada lagi. Lama mereka menggoda iblis tuh, sambayang ada masalah itu. Finalnya kita adalah tauhid. Kenapa gerak? Karena semalamnya, karena mengekalkan seseorang itu masuk surga adalah tauhid. Harus di sini. Yang ketiga yang jazim lagi muwafaqahnya, ada jazim, ada muwafaqah. Muwafaqah itu sesuai. Ini ada kuat pai, orang tuh kuat kada berpindah-pindah, tapi kada sesuai. Contohnya apa? Agama yang lain. Inya berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu tiga. Yakinlah, yakinnya. Tapi muwafaqah ada. Ini ada muwafaqah. Muwafaqah itu sesuai dengan bujur. Jurang tahulah di berebay tahu, mah ada itiknya aja. Nah salah tuh. Oh, aku yakin lah, yakin. Itik tuh ada, tuh itik tuh berebay itu. Jurang salah. Itu ngarannya jazim tapi kada muwafaqah. Paham lah. Nah jazim muwafaqah tuh jurang mana hamuntai. Nah ada itik kubu itik ngegenal tuh. Nah itu jazim muwafaqah, karena paham ya Allah. Jazim muwafaqah. Jazim tuh kada lagi kada bergerak. Jurang 1000 naik kan nah, berubah nah. Pendapat dipadahkan aja lain. Dah tuh bang. Jurang 2000 nah, kada ulang. Jurang 1 juta 2 juta bang. Tuh pikir lain nah tuh kada jazim ngaran yang itu. Padahal yang ini jurang itu kada boleh dah. Jazim tuh apa aja pun siapapun mengadakan itu tetap ini tuh mana jazim. Itu harus tuh karena bergerak. Karena final kita kepada Allah, final kita seseorang hendak meninggal pasti. Tapi apabila kebiasaan kita, amal hati kita, karena itu hendaknya di hati. Tauhid itu hendaknya di hati. Adalah aku bertauhid jer. Apa tauhid tuh ada? Karena tauhid itu bukan di hati dah. Seseorang itu sabar, seseorang itu ridha, seseorang itu di hati hendaknya. Nah lain fikih itu di anggota badan. Makalah. Tapi kan ngaran di hati itu pasti kena muncul keluar. Orang bertauhid lainnya tuh bisa dapat gerak melihat sesuatu pasrahkan kepada Allah. Nah, akhirnya ngaran di dalam tuh pasti tak keluar. Mungkin dikatainya, mungkin diperbuataninya. Tapi andaknya tauhid itu di mana? Di luar. Jangan di luar beritan jangan. Ini masalah tauhid panjat di warung-warung. Tauhid dat pian. Dan dipanjat di warung tauhid dat harus. Nah, harus tauhid dat bujur dulu dia. Bisa tauhid dat nah. Tauhid dat. Tauhid itu ada 3, sifat ada, afal ada datnya. Nah, di warung tuh tauhid dat tuh pian. Tuh tinggi banget tuh. Tinggi, tapi di warung tinggi, tapi sembahyang itu biar salah penempatannya.
Masalah itu bujur itu masalah itu bujur, kada salah ya, tapi salah penempatan. Masalah belajar tidak apa-apa. Yang pun ibaratnya juga kayak ini pian. Masalah dalam sama halnya kita pian masuk kawisi itu maulah kita nang di luar tetap di luar, nang di dalam luar akan anak anak kawisi. Nah, di dalam isi itu tapi harus mau apakah. Oke. Nih, apa tadi sedikit tadi? Nah, ini ada kain akan datang dari bawah aja. Mau apakah anak ada sesuai? Oke. Lagi mau apakah pada hak dan dengan dalil. Ingatkan, ini 3. Jazim, mau apakah dalil. Jazim, mau apakah dalil. Ini kan ada dalil, bisa kan ada dalil. Jurang, yakinlah, yakin. Mau apakah sesuai pas jurang mana? Oh, tuh itik tuh ada. Jurang itik tuh ala biu. Ada muntai ganda lagi je. Nah, ya yang muntai jurang. Mana dalilnya? Ya tuh itiknya tuh ada. Nah, tuh dalil ngarangnya. Nah, jurang memadahkan Allah tuh Tuhan satulah. Satu. Ada 2. Juru siapa kok jurku? Yakin tuh. Jurang dalilnya mana? Lihat di dunia ini. Amun dunia nih Tuhan tuh ada 2, hancur dunia. Tuhan seiko hendak malam, Tuhan seiko hendak siang. Mau kalahi, kada depan berparuh-paruhan. Sebelah situ barunya malam, sebelah ini ada hujan mau kan, sebelah situ hujan, tidak ada mau. Malam ada mau. Kecuali negeri lain lah kalah mau. Hancur dunia mendua Tuhan. Nah itu dalilnya kan istilahnya tuh. Kan berserta dalil. Jazim, muwafaqah dan dengan dalil. Karena ada tahu. Jadi mendalil akan ada. Bahkan bagus di sini. Apabila di sini ada kita sifatnya akhlak kita apa? Apabila kita tahu Allah itu bersifat wujud apa, nah kita bagus di hati kita. Kita andal apa, biar kita akan itu. Di sini dengan dalil dan artinya jazam, yaitu ikat yang putus, ikat yang putus, yang tiada ada syak, tiada ada ragu. Tiada ada ragu. Dan lagi yang bukan sangka-sangka adanya. Dan terbahagi jazam itu 4 bahagi karena di bawah. Kita sama pada tahu Allah alam. Fikih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanir-Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi al-fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi wal awwal muqtabisan qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi wa tsani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Wal latif wal khabir ismani min asma'illahi ta'ala wa man al-awwal al-alim bi daqil umur mushkilan wa tatanqa'ida bi ma'da rabbih. Allah Ta'ala alimun bi'abadihi wa muwadinu hawaidihi rafiqun bihim ma'na tsani qaribun min ma'na al-awwal wa yuqalu khabarata syai'an wa khabaru ba'na khabir. Ya'ani qala Allah Ta'ala masuk kitab ahkam taharah. Pamulaan sehari dia dipikir ini pasti hukum tahar, hukum bersuci. Karena awal-awal bersuci. Yang mana hendak orang masuk kepada Allah pasti suci. Bersuci apabila kita bersuci daripada taubat kepada Allah. Bersuci apabila bersuci daripada dosa yang kita lakukan. Orang hendak berhadap kepada Allah, satu pintu awal, mana taubat kepada Allah. Taubat ini jangan al-pamarnya ada berdosa, kita banyak dosa. Ya Rasulullah wan nas, manusia itu berdosa. Tapi sebaik-baiknya berdosa adalah bertaubat. Ada hadis Rasulullah, orang yang bertaubat kaman la dambalah, seakan-akan dan orang tuh kada berdosa lagi. Mau pernyata seorang yang bahasa banyak dosanya ini kayak apa lawan Allah Ta'ala. Yakin Allah tuh maha murahkan. Dan pasti Allah murahkan. Karena yakin lagi pasti Allah tuh murahkan. Apa aja yang dosa kita, apa aja dosanya selain syirik kepada Allah Ta'ala diampuni Allah Ta'ala. Sekalipun biar sepenuh dosa itu sepenuh apa dunia dan seisinya. Dosa ini kita kepada Allah Ta'ala, kita asal bujur-bujur kepada Allah pasti diampuni Allah Ta'ala. Masuk kita. Kitab ahkam tahar wal kitab lughatan masdar bi ma'lid wal jam' istilahan ismun jinsi min al ahkam amal babu ismun. Wa taharah bi bathi ta lughatan adalah kebersihan. Wa amma syar'an fafiha tapi sunu katsiratun min qawlihi.
Pedut matus tahu asaratu min wudu'in wa ghaslin wa tayammumin wa izalatin najasa. Adalah perbuatan gawian orang taharah juga. Kita mutaharah, kita bersuci apa gerak? Fi'lun perbuatan. Ma tustabahu nang dibulihkan bihi salatu daripada orang tu sembahyang. Bertaharah tu apa gerak? Di kita sesuatu nang membolehkan sembahyang. Lantaran itunya boleh sembahyang itu taharah. Contohnya daripada min wudu'in, daripada orang tu kita keluar angin kah atau apakah, berwudu bolehlah sampai yang boleh. Atau lagi wa ghuslin atau mandi. Wa ghuslin nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla apa teh? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Bolehlah sampai yang boleh. Jika lo hanya ada mandi bolehlah sampai yang ada boleh. Jika lo ada wudu bolehlah sembahyang, ada boleh. Hukumnya haram. Tetangahan biar, tetangahan berinya. Assalamualaikum warahmatullah. Soalnya keluar angin, bolehlah sembahyangnya lagi. Hukumnya haram biar. Tinggi. Hanya akan sembahyang din kada wudu ini. Ada tahu ini orang tua kan akan. Yang untuk kada ada lagi. Dua. Min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin dan bertayamum. Nah ada kalanya pian boleh. Kada ada kawa inya berwudu, kada kawa inya mandi. Boleh bertayamum boleh. Ni di kita apa ngaran sesuatu nang mewajibkan mandi ni. Tapi inya kana kacacar. Boleh nya mengganti tayamum boleh. Lawan apa pian? Lawan debu aja. Jadi kita muha dan tangan dah. Bisa lah kalau kita pengen gerik bisa. Anak kacacar sualah, anak kacacar sualan, anak kacacar pian. Nah, ujar orang, ujar dokter, ujar mantri, kada boleh kana banyu. Amun kana banyu bertambah kacacarnya. Nah, ganti tayamum tuh pian, boleh lah, boleh. Nah, ada kalah kayaknya. Ada caranya tayamum kayak apa pian. Nah, apalagi nangaran taharah itu apa? Wa izalatun najasah dan membersihkan najis. Namun seseorang tuh najis masih ada masih najisnya, maka hukumnya ada sah salatnya. Amma taharah, fa ismun bi biqatil ma'i wal makanan wa itradi istiradan mustablian wa ilmiah. Nah, ini sudah masuk di sini. Pertama kali nang dibicarakan sidin al-miyahu. Miyah itu apa pian? Banyu. Nggih. Karena bergerak karena orang taharah itu pasti berbanyu. Amun kada berbanyu pada awal. Karena awal-awal adalah wudu, lokalah pengganti wudu adalah tayamum. Pengganti daripada mandi adalah tayamum. Ini tiga aja pian nang membolehkan untuk awal. Wudu, mandi Allah, wudu, mandi, tayamum. Wudu boleh diganti tayamum. Mandi boleh diganti tayamum. Nah, di sini banyu nih. Nah, bergerang allati yajuzu yasihu tathiru bihi sab'u miyahin. Ada 7 macamnya. 7 macam ini boleh nih berwudu, boleh nih mandi. Kita ngarannya bersuci, Bang. Ada 7 macam aja. Apa orang-orangnya pian? Nggih. Ma'us sama'i adalah banyu langit. Apa banyu langitnya? Hujan. Nggih. Banyu langit ini adalah hujan. Karena apa? Tetapi biarlah yang paling abdal seluruh banyu. Paling abdal nih seluruh banyu. Dikumpulkan beritaan banyu ini. Paling abdal banyu adalah manaba'a min asba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyu nang memancar daripada sela-sela jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu ada yang anak berwudu itu para sahabat Rasulullah. Kan ada dia berwudu, minum pada kawa, dia memancar daripada jelas daripada jari Rasulullah bakal keluar banyu. Seluruhnya mandi para sahabat. Ada yang mandi. Ada yang berwudu, ada yang minum. Itu paling abdal daripada, bahkan lebih abdal daripada banyu. Ada apa? Ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling abdal. Nah, semalam ada amalannya bagus biar amalan tinggi. Kemudian ada geringkah atau apakah ini didapat bagus juga didapat daripada bagus nih biar apa ya kita nak minum lah semalam lah gering apa aja biar baca apa semalam
Apa pujiannya? Salamun kaulam ya Rabbi rahim. Salamun kaulam ya Rabbi rahim itu pakai ini. Ya Allah ya Rabbi, kita gering ini nih. Oh, kita ngaran minta kepada Allah. Ngaran minta tuh bisa diperkenankan Allah. Ngaran minta tuh bisa diganti Allah Ta'ala yang lebih bagus. Ngaran minta itu Pak tidak akan pernah menyesal orang yang minta kepada Allah. Kenapa gerak? Karena hatinya ta'aluk kepada Allah. Ulang hatinya ta'aluk kepada Allah itu nang di hati Allah. Ya judul semalam, hendaklah beramal itu dengan hati, bukan dengan badan wara. Kenapa gerak? Karena orang turun dengan hati masih dengan badan. Karena tanpa hati, tanpa jiwa, mati orang tuh. Allah, ada orang jiwa wara, badan belajar, Nah, apabila dari atau kita kebiasaan minum makan gitu loh, makan kebiasaan kita siap makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyatakan di hati. Yang mana banyu ini mungkin daripada banyu apa? Yang kita gering apakah? Gering apakah? Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mbak tiup makan, kita nak makan kah? Atau orang hatan kita makan kok kita minum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatakan nanti. Yang mana aja banyu apakah? Banyu nak obat kah? Banyu untuk obat. Intinya untuk obatan Pak. Obat kita gering ini berarti. Kita nyatakan nanti nih. Oh, jika itu banyu untuk mengambiarkan sakit panas nih. Mengambilkan ini. Kita minta, yang pentingnya minta beri atau kada itu ampun Allah. Kalau di antaranya tidak akan menyesal orang yang minta kepada Allah. Abdul ya, kita paling abdul daripada banyu adalah banyu yang keluar daripada. Nah, sama nih. Yang kedua, yang pertama yang disebutkan di sini adalah banyu langit. Kenapa gerak? Karena banyu langit ada turun rahmat. Di antaranya ada hadis ketika turunnya hujan di sana dikabulkannya juga. Nanti juga rahmat Allah. Kalau di Mekah itu kan atau juga Pak. Apa aja negara kita. Itu hujan Allah, hujan. Di antaranya. Kenapa dia turun rahmat? Dan di antara hadis nih. Barang siapa orang ketika minta kepada Allah Ta'ala ketika hujan berkumandang, hujan turun, maka kabul di sisi Allah Ta'ala. Kenapa gerak? Turun rahmat. Nah, bahkan setiap satu butirnya daripada air, satu butir daripada banyu, itu ada malaikat yang membawanya. Ayo berapa titik dah. Ada pernah itu nggak titiknya? Ada pernah Allah. Itu kan setiap satu buting yang apa ya? Yang titik itu ada malaikat yang membawanya. Allah Subhanahu wa taala. Kata kita semua akan datang banyak apa lagi. Allah a'lam. Sebutinnya. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallallahu kita bima qala jazailahu wa syai'un lillahi lahu wal fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada semalam lah tahu permulaan hidayah lah. Setiap sesuatu ada permulaan gitu. Permulaan hidayah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Permulaan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Annal hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Dan ulang. Bahwasanya hidayah allati thamaratul ilmi. Hidayah itu adalah buahnya ilmu. Buahnya ilmu itu hidayah. Kau mengamalkan, kau menggawi, hidayah itu. Hidayah daripada Allah. Laha bidayatun wa nihayatun, itu ada permulaan dan ada kesudahan. Mana gadang kesudahan wa dhahirun wa batin, ada zahir dan ada batinnya. Jadi kita ada permulaan, ada kesudahan. Walau usula ujul Imam Ghazali, dan tidak akawa sampai seseorang itu ila nihayatiha, kepada ujungnya daripada hidayah, orang hendak patikamannya ke jurang.
Ini ketika amannya aja, akhirnya aja. Nah, ujar Imam Ghazali, wala usula ila nihayatiha, dan kadang kala sampai seseorang itu kepada penghujungnya hidayah, illa ba'da ahkami bidayatiha, kecuali ia menampakkan, menghukumakan, kita menggawi bidayatiha, permulaannya hidayah. Wala udhura il ala batiniha, dan kadang-kala orang menjalani atau menyelami ala batiniha, kepada batinnya hidayah, illa ba'dal wuqufi ala dhahiriha, kecuali setelah inya berhenti berdiam atas daripada zahirnya. Kadang-kala ibaratnya bersihnya seseorang, bersihnya ibaratnya lah seseorang tuh kadang-kala mencapai derajat yang di atas, terkecuali inya derajat yang di bawah dahulu. Orang itu kadang-kala kelas 6, terkecuali inya kelas berapa dulu? 5, kelas 1 dulu, 2, 3, 4, kadang-kala kada sanggup ini. Aku jangan anunya aja jer. Mun bunganya lain halnya, sudah tahu bunganya, sudah tahu bunga apa orang main apa, main kuntau kah, tahu di bunganya aja. Aku petikamannya aja jer, tapi sudah orang tuh tahu. Amun huna petikamannya langsung, tapi orang tuh kada tahu apa-apa, kayak apanya kada tahu, kada kawa. Nah itu tuh. Nah, ujar Imam Ghazali, kada kawa orang tuh masuk ke dalamnya, terkecuali luar dulu. Ini patuh dulu orangnya, patuh loh lah. Kita akan patuh lawan siapa ya? Kata sedikit apa? Camat, maksudnya camat kita. Kecuali lo awal dulu, patuh kita di pembakal dulu, pembakal kita patuh. Pemulaannya ketua RT dulu lah, ketua RT kita patuh. Itu ke atas pembakal belum? Pembakal kan berintitan toh. Kadang kawan kita masuk langsung kemana? Ke camat, ke bupati, kadang kawan tinggi. Elah di sini kecuali kita awal dulu. Kadang awal orang tuh hendak apa aja langsung aja hendak. Kada tahan otaknya. Tinggi. Perlu bertahap di sini. Ibaratnya orang seseorang itu kan ada awal langsung lah makam tuh terkecualinya beranuan. Tapi ingat kan bahwasanya ujar Allah Taala lanah dianahum subulan. Apabila orang itu menghendaki Allah Taala dalam keadaan berjalan, maka Allah akan berlari kepadanya. Memberi hidayah itu luar biasa, asal hatinya kepada Allah dulu. Bocah kok kayak apa? Nah, iya aku hendak anunya nih. Itu tuh asal kita hatinya kepada Allah, pasti ya sampai. Karena bergerak, karena bahkan ya orang kada sampai sebelumnya sampai kepada Allah, pasti disampaikan Allah. Nah, itu ada itu. Ini asal hati, niat hatinya kepada Allah Ta'ala, fokus kepada Allah, karena akan disampaikan Allah Ta'ala. Kita akan sambung akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diridainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kita, kelakuan kita, hati kita Allah rubah kepada ke arah kebaikan, dan mudah-mudahan kita segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita, lingkungan kita berhidayah, taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dan mudah kita kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa nasallu salih syai'un lillahi lahul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allah ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan da'iman hamdan syakiran hamdan yawmiddin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ya Allah ya rahmatan ya rabbal ya arhamar rahimin. Ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin hana izzatan yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu